Klaten tahun 1998. Pada saat itu, ayahnya Farid adalah seorang manajer di bank swasta di daerah Bandung. Tapi karena krisis moneter di tahun 1998, bank tempat dia bekerja terkena likuidasi. Hingga akhirnya ayahnya Farid itu memutuskan untuk mengundurkan diri dan menjual rumahnya di Bandung. Ia akan pulang kampung serta membuka usaha di daerah Klaten, tepat di kampung halamannya. Saat itu, keluarga Farid tinggal di rumah kakek dan neneknya yang sudah meninggal di tahun 1996. Bisa dibilang, rumah tua ini adalah warisan. Tapi sejak kakek dan nenek Farid meninggal, rumah ini memang tak terurus. Karena keluarga ayah Farid dan omnya dan tantenya juga sudah sukses dan tinggal di luar kota. Dan kebanyakan dari mereka enggan tinggal di rumah ini. Farid sangat bersemangat tinggal di rumah ini. Dia baru saja lulus SMA dan kebetulan ingin melanjutkan kuliah di Jogja. Tapi karena keuangan keluarga sedang tidak stabil, ayahnya meminta Farid untuk menunda kuliahnya selama 1 tahun. Farid pun menerima dan memaklumi keputusan itu. Tinggallah keluarga Farid di rumah yang cukup besar ini. Para tetangga juga menyambut baik kepulangan ayah Farid ke kampung halamannya. Mereka senang. Rumah ini sekarang ada penghuninya karena sudah 2 tahun rumah ini kosong dan terlihat singgup. Tapi ternyata rumah ini bukanlah rumah biasa. Karena di dalam rumah itu selalu mengeluarkan bau aroma di jam-jam tertentu. Bahkan tempatnya itu berbeda-beda. Keluarga Farid juga mengalami hal-hal ganjil. Bagaimana kelanjutannya? Kita mulai dari sudut pandang Farid. Sudah kira 4 bulan aku tinggal di rumah ini. Masih aku anggap biasa saja, walaupun adikku Dina dan ibuku sering ketakutan. Karena katanya dia sering melihat hantu di rumah ini. Tapi aku tidak peduli. Memang aku sering mencium aroma-aroma bau wangian di rumah ini. Tapi anggapanku itu berasal dari bau dari taman di sebelah jendela kamarku. Di situ ada banyak macam-macam bunga, dari bunga kenanga, mawar, melati, dan lain sebagainya. Aku memang seperti ayahku, tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Ya, takaranku ini berpikir secara logika saja. Ya, walaupun desas-desus tetangga mengatakan kalau rumah ini angker. Namun aku justru nyaman tinggal di sini. Aku pilih kamar paling belakang, dekat dengan taman dan sumur. Aku memang suka keheningan. Karena itu memang cocok dengan hobiku membaca komik dan mendengarkan musik. Meski akhir-akhir ini aku sering mengalami hal aneh. Ya, tapi aku selalu coba menepisnya dengan logika-logika. Seperti bau wangi dan ketukan pintu, itu masih bisalah dilogikakan. Tapi, ada suatu hari, pernah ada kejadian yang membuatku sedikit berpikir dan sulit diterima oleh nalar. Waktu itu suasana rumah memang menjadi sedikit berbeda. Setelah makan malam, aku mendengar dari ruang tengah, bapak dan ibu sedikit bertengkar entah apa yang diperdebatkan. Yang jelas itu membuatku agak gelisah. Aku pun masuk kamar lebih awal dari biasanya. Di dalam kamar, aku mendengarkan musik dari radio sembari membaca komik. Hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 11 malam. Aku mencoba untuk tidur. Tapi entah kenapa, malam itu aku merasa tidak mengantuk sama sekali. Sejak lulus sekolah dan menganggur, aku memang sering tidur larut malam. Aku pun pergi ke dapur untuk membuat kopi. Air panas sudah kutuangkan, tapi ketika aku akan memasukkan sendok dan ingin mengaduk kopi tersebut, tiba-tiba dari arah belakang aku mendengar suara. "Shh, hei," dengan nada yang bisik. Sontak aku menoleh. Tapi saat aku melihat ke belakang, loh, gak ada siapa-siapa. Apa mungkin aku salah dengar? Batinku seperti itu kan. Aku pun mengaduk kopi sembari menyesap rokok di genggamanku. Dan lagi-lagi suara itu terdengar. "Hei." Aku menoleh lagi. Tetap tak ada siapapun di sana. Aku langsung bergegas membawa kopiku masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, aku mulai berpikir kalau itu adalah adikku Dina yang menjahiliku. Tapi setelah kupikir lagi, Dina itu sangat penakut. Mana berani dia keluar malam-malam. Wong kencing juga dia minta ditemani. Aku mulai merasa takut waktu itu. Tapi coba ku tepis dengan mendengarkan musik dan membaca majalah.
Sambil menghisap rokok, kubuka majalah itu lembar demi lembar. Tapi pikiranku masih terganggu dengan suara tadi di dapur. Majalah hanya kubuka saja tanpa kubaca. Dan tiba-tiba tercium bau wangi. Baunya cukup menyengat. Aku memang sering mencium bau ini, tapi biasanya cuma berasumsi saja, tanpa membuktikannya. Tapi malam ini rasanya aku sangat penasaran. Aku mulai membuka jendela kamar dan berharap kalau wangi ini berasal dari bunga-bunga di taman di samping kamarku. Tapi setelah aku buka, bau ini tidak berasal dari situ. Aku mulai berjalan di dalam kamar, mencium memeriksa setiap sudut kamarku. Tapi bau itu seperti berkutat di ruangan ini, tak ada titik sumbernya. Ku tutup lagi jendela kamarku yang tadinya sempat aku buka. Dan ketika aku setengah menutupnya, aku seperti melihat ada bayangan putih lewat dengan cepat di depanku. Aku sempat kaget. Segera ku tutup pintu dan ku kunci cepat jendela kamarku itu. Aku duduk di ranjang sembari menenangkan diri. Aku minum kopi dan menghisap rokok kembali. Tapi bau wangi itu tiba-tiba hilang begitu saja. Sedikit aku keraskan volume radioku, tapi aku mulai mendengarkan seperti ada suara lain, dan itu seperti bukan dari suara radio. Awalnya mungkin aku pikir itu suara radio yang rusak atau sinyalnya yang jelek. Tapi setelah aku kecilkan volumenya, aku dengarkan dengan sesama. Suara kerenyitan itu berasal dari depan kamarku. Menurut pengamatanku, suara kerenyitan itu adalah suara dari mesin jahit yang di kayu, memang di depan kamarku. Memang tak jauh dari depan kamarku itu ada sebuah mesin jahit peninggalan nenekku. Dan sejak kami pindah ke rumah ini, hobi baru ibuku adalah menjahit dengan mesin itu. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Di situ aku mulai berpikir, ibu ngapain menjahit di tengah malam? Dengan perasaan ragu, aku mulai memanggil ibu. Pa? Mama? Pa? Suara kerenyitan itu masih ada, tapi berhenti sejenak. Aku panggil lagi. Pa? Mama lagi menjahit ya? Tak dengar lagi suara kenyeritan itu dan berhenti. Tak ada jawaban dari ibuku. Aku memanggil lagi. Ma? Mama? Tapi tetap tak ada jawaban. Perasaanku mulai tidak enak. Di situ aku mulai merasa sangat penasaran, tapi entah kenapa nyaliku terasa tipis untuk sekedar membuka pintu atau melihat keluar kamar. Aku mengamati ventilasi atas pintu, terlihat terang karena aku tadi lupa mematikan lampunya. Tapi aku tetap saja tak berani membuka pintu kamarku. Akhirnya, setelah mengumpulkan keberanian, aku coba mengintip saja lewat lubang kunci. Jadi tepat di depan kamarku itu adalah ruang makan. Nah, ketika aku mengintip, aku melihat ada sosok yang bersimpuh di depan meja makan. Aku ingat sekali, sosok itu telanjang bulat. Tubuhnya kurus kering, keriput, lebih seperti lansia. Rambutnya putih dan jarang. Sosok itu menunduk. Aku yang ketakutan justru malah terus mengamatinya dari lubang kunci itu. Berkedip saja aku tidak bisa. Dan perlahan, sosok itu mulai melihat ke arahku. Wajahnya seperti wajah nenek-nenek. Matanya menyala. Dia mengendadahkan kedua tangannya dan terlihat dadanya itu sudah menggelambir. Aku masih tidak bisa berkedip dan menjauh dari lubang kunci itu. Aku seperti terhipnotis olehnya. Sehingga sosok itu mulai berkata, "Hei," sambil menyeringai. Di situ aku baru bisa menundukkan pandanganku dari lubang kunci. Aku langsung terduduk lemas, bersandar di balik pintu. Lalu bersamaan dengan itu, pintu kamarku digedor-gedor dengan sangat keras. Aku ketakutan. Aku menangis sejadi-jadi, tapi tubuhku ini sulit untuk berjalan. Aku coba untuk berdoa, tapi lidahku keluh dan tak mampu berkata apa-apa. Sambil menangis, aku merayap ke dekat ranjang dengan suara gedoran pintu yang semakin keras. Aku coba meraih Al-Quran di atas meja di samping ranjangku. Dan tiba-tiba, sosok nenek tua telanjang itu turun dari langit dan jongkok tepat di depan mataku. Hingga akhirnya, semuanya menjadi gelap. Aku langsung tak sadarkan diri.
Ketika aku dibangunkan, aku sudah berada di atas ranjang. Aku sempat lega karena itu hanya mimpi. Tapi ketika aku menoleh ke atas meja di samping ranjangku, aku melihat segelas kopi yang semalam aku buat dan sepuntung rokok yang terjatuh di dekat pintu kamar. Kalau aku semalam pingsan, harusnya aku masih berada di lantai di kamarku, bukan di atas ranjang. Melihat kopi di meja dan puntung rokok itu, aku mulai merasa bahwa semalam bukanlah mimpi. Aku segera beranjak dan keluar kamar. Aku melihat ibuku sedang menyiapkan sarapan pagi. Singkat cerita, kita pun sarapan bersama. Jelas sekali aku kehilangan selera makanku gara-gara kejadian semalam. Setelah sarapan, ayah pergi mengantarkan adikku ke sekolah. Tinggallah aku dan ibuku di rumah. Di situ sebenarnya aku ingin menceritakan kejadian semalam. Tapi seperti ada rasa gengsi di dalam diriku karena sempat tidak percaya. Sebelumnya, ibuku pernah bercerita tentang hal aneh di rumah ini, tapi aku selalu mengejek dan terkesan cuek dengan ceritanya. Hingga aku pun memutuskan untuk tidak bercerita kepada ibu. Beberapa saat kemudian, ayah datang setelah tadi mengantarkan adikku ke sekolah. Ayah pun menyuruh aku dan ibuku untuk mandi dan bersiap pergi ke toko. Sebagai informasi, setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya dulu di Bandung, sekarang ayah membuka usaha toko kelontongan di pasar induk di Klaten. Karena usahanya memang masih tergolong baru dan belum punya karyawan, aku dan ibukulah yang biasanya ikut membantu berjualan di sana. Di dalam mobil saat perjalanan, sepertinya ibu agak curiga dengan gelagatku. Dia bertanya, "Kamu kenapa kok diam saja? Sakit?" Aku coba berlagak tenang biar ibu tidak curiga dengan menjawab, "Aku nggak apa-apa kok, cuma kurang tidur aja semalam," sambil meraih buku komik di sampingku dan pura-pura membaca. Setelah sampai di toko, kami pun beraktivitas seperti biasa. Hingga hari itu pun selesai berlalu, walaupun tak ada gangguan lagi. Namun hari-hariku setelah kejadian itu, aku menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Bahkan hanya sekedar membaca komik atau selembar saja, aku tidak bisa fokus. Ibadah juga menjadi tidak khusyuk. Aku mulai sulit untuk tidur dan kehilangan selera makan. Dan benar-benar kata orang, ikatan batin antara ibu dan anak itu memang kuat. Sejak kejadian itu, setiap hari ibuku selalu bertanya, ada apa denganku? Walaupun aku selalu menjawab, tidak ada apa-apa. Tapi ibu selalu menanyakan pertanyaan itu setiap hari, bahkan setiap saat. Seakan tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya. Semakin hari keadaanku semakin tidak baik. Akhirnya aku pun jatuh sakit, mungkin karena pola makanku yang buruk dan kurang tidur. Nah, di dalam sakitku ini, sekali lagi ibu bertanya kepadaku. Disinilah aku menceritakan semuanya. Di dalam kamar, aku sambil terbaring, aku menceritakan kejadian malam itu. Tak lama kemudian ayah masuk dan ikut mendengarkan ceritaku. Aku menceritakan detil demi detil tentang apa yang aku alami malam itu. Ketika aku menceritakan detil sosok nenek tua itu, bapak langsung memotong pembicaraanku. Begini katanya, "Oh, nenek tua telanjang itu si Bah Jingkrak. Dulu papa waktu remaja juga sering dijaili sama dia. Dia itu jin penunggu sumur belakang yang udah gak kepakai. Itu juga kata Eyang Kakung, kakekku. Dia sebenarnya baik katanya. Cuman memang sering jahil, terutama sama orang yang takabur dan gak percaya sama keberadaannya di rumah ini." Begitu kata bapak. Aku dan ibu cuma melongo mendengarkan penjelasannya. Bapak bercerita lagi, kalau di rumah ini tak hanya ada satu penunggu. Aku yang penasaran bertanya, "Apa saja, Pak?" Tapi bapak ini orang yang memang tidak banyak berbicara. Dia cuma bicara seperlunya saja. Mendengarkan pertanyaan itu, bapak hanya menjawab, "Nanti kalian juga tahu sendiri. Yang penting jangan takut, jangan lupa ibadah." Bapak pun lalu beranjak pergi keluar kamar. Tinggallah di situ aku dan ibuku. Kami saling melongo, saling tatap. Aku tahu ibu pasti takut. Tapi ibu tetap mencoba menenangkanku, memberiku nasihat agar aku tidak takut. Malamnya karena aku demam, aku tidur ditemani ibu. Malam itu aku seperti gelisah dan tidak bisa memejamkan mata. Sambil menggigil, aku hanya membolak-balikan posisi tidurku. Merasa badanku yang pegal-pegal, aku lihat ibuku sudah tidur nyenyak di kasur di lantai bawah ranjangku. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku mengambil buku komik dan membacanya walaupun terasa kepalaku ini masih pusing. Tapi itu sedikit bekerja, nyatanya aku merasa agak mengantuk. Di sini, aku sudah merasa ada keberanian, aku sudah tidak lagi memikirkan sosok nenek tua itu. Aku baca komik berlembar-lembar, sampai tiba-tiba aku mencium bau wangi itu lagi.
Tapi entah kenapa setelah mencium bau wangi itu, aku merasa kantuk yang luar biasa. Aku pun tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpiku itu, aku bertemu dengan sosok nenek tua itu lagi. Tapi kali ini dia tidak telanjang. Dia mengenakan kebaya putih. Di dalam mimpi, dia datang dan masuk ke kamarku menghampiriku. Posisiku saat itu sedang rebahan di ranjang. Dengan kasarnya, dia menyeret kakiku hingga aku terjatuh ke bawah ranjang. Aku yang ketakutan coba memberontak. Tapi nenek itu tenaganya sangatlah kuat. Dengan satu tangan, dia melemparku ke pundaknya dan menggendongku, dan masih memberontak lagi aku saat itu. Aku tidak mau diam, tapi aku tidak bisa berdaya. Aku terus digendong, dia berjalan menuju sebuah sumur dan menurunkanku di samping sumur itu. Aku coba untuk melarikan diri, tapi aku tidak bisa. Sosok itu mencengkram bahuku kuat sekali. Dengan nada marah, dia berbicara. "Sudah, nurut saja nak. Kamu ingin sembuh kan?" Itu kata yang paling aku ingat. Ketika nenek itu mengambil air di sumur dan memandikanku, menyiramku sebanyak 3 kali kalau tidak salah. Dan aku pun terbangun dari mimpiku dengan keringat yang bercucuran. Tapi di situ badanku terasa baikan. Aku memegang kepalaku, demamku juga sudah turun dan badanku sudah tidak pegal-pegal lagi. Aku lihat ibu masih tertidur pulas. Aku melanjutkan tidur lagi dan bangun keesokan harinya dengan badan yang segar. Tapi tak berhenti di situ, pikiranku bertanya tentang mimpi semalam. Mungkin benar kata Bapak, Mbah Jingkrak itu, sosok nenek tua itu baik. Meski terasa kasar dan menyeramkan, tapi dia itu menyembuhkanku lewat mimpi tersebut. Aku pun tak tahu pastinya. Setelah mendapatkan nasihat dari Bapak, memang aku mulai timbul keberanian, walaupun sejujurnya rasa takut masih ada. Tapi aku harus berani. Pernah suatu malam ada kejadian yang cukup menyeramkan. Jadi saat itu adikku Dina, dia mempunyai gangguan tidur. Dia sering banget ngigau dan tidur berjalan. Waktu itu belum begitu malam, mungkin sekitar jam 10-an. Dina sudah tidur dan aku sedang nonton TV. Kebetulan ayah dan ibu juga sedang keluar sebentar untuk membeli martabak. Tinggallah di rumah itu aku dan Dina yang sudah tidur. Nah, tiba-tiba terdengar suara. Sontak aku menoleh ke sumber suara. Nah, di situ aku lihat Dina yang berjalan dengan mata yang temaram dan menyenggol rak buku kecil. Wah, di situ aku pikir bocah itu ngelindur lagi kan. Dina terus berjalan ke arahku hingga melewati kakiku yang sedang rebahan di depan TV waktu itu. Aku tertawa melihatnya karena memang lucu. Dina berjalan dengan mulutnya yang manyun. Tanpa sadar, Dina sudah berjalan agak jauh menuju ruang tamu depan yang dalam keadaan gelap. Aku pun beranjak menyusulnya untuk menuntunnya kembali ke dalam kamar tanpa membangunkannya dengan kata-kata. Kita memang tidak boleh membangunkan orang yang sedang tidur berjalan. Nah, kembali ke cerita. Ketika aku hendak menyusul Dina, di situ di dalam ruangan yang agak gelap, aku melihat Dina itu berjalan kembali ke arahku. Tapi semakin dekat, aku lihat kalau Dina itu sepertinya tidak berjalan sendirian. Dia berjalan berdua. Aku yang kaget langsung mundur dan terus mengamati. Memang benar, dia berjalan dengan satu sosok yang entah siapa itu. Sosoknya kecil, tingginya hampir sama dengan Dina. Dan disitulah aku meringkuk ketakutan di pojokan di depan TV. Dina pun lewat. Di depanku ia dituntun oleh anak kecil seumurannya, laki-laki memakai pakaian adat Jawa, lengkap dengan belangkonnya. Namun yang agak aneh di sini dia memakai celana pendek. Ketika sampai di depanku, sosok itu menoleh dan seperti mengisyaratkan untuk jangan berbisik. Dia mengangkat telunjuknya ke mulutnya dan berkata, "Shh," dan lewat begitu saja, menuntun Dina menuju kamarnya. Sekujur tubuhku bergidik. Aku hanya terpaku sembari terus berdoa di dalam hati. Hingga beberapa saat kemudian, ayah dan ibu pulang setelah memberi martabak. Aku mau coba tenang dan tidak bercerita malam itu. Hingga esok harinya, barulah aku bercerita ke bapak dan ibu tentang sosok anak kecil yang menuntun Dina di malam itu. Dan kalian tahu apa tanggapan ayah? Begini katanya. "Oh, anak kecil itu yang pakai belangkon. Itu namanya Mas Ongo." Apaan ini ke batinku kan? Lalu ayah berlanjut bercerita. Kata Eyang Putri, nenekku, dulu papa waktu kecil juga sering dituntun saat tidur berjalan.
Aku baru tahu ternyata kebiasaan tidur berjalan dina itu diturunkan dari bapak. Cerita ayah ini semakin mematahkan tentang persepsiku dulu tentang ayah. Sebelum tinggal di rumah ini, aku melihat ayah adalah sosok yang berdasarkan semua kejadian dan pikirannya dengan logika. Ternyata tidak juga. Setelah mendengar pendapat ayah tentang sosok Mbah Jingkrak dan Mas Onglo, ternyata pengalamannya tidak nalar ayah cukup dalam juga. Beberapa saat kemudian, ayah menyudahi pembicaraan ini dan mengajakku untuk berangkat ke pasar. Ini menjadi benar-benar pengalaman yang merubah hidupku. Rumah ini merubahku. Tentu saja di balik rasa takutku, aku menjadi sangat penasaran dengan semua ini. Apa dan siapa lagi penunggu rumah ini? Hari pun berlalu. Walaupun setidaknya aku sudah mulai membiasakan diri dengan rumah ini. Tapi ternyata tidak semudah yang aku kira. Karena pernah suatu siang, waktu itu aku sedang sendirian di rumah. Bapak dan ibu pergi ke pasar dan Dina pun sedang sekolah. Aku belum sempat menyusul ke pasar karena aku tadi bangun kesiangan. Kebetulan di toko ada barang yang datang pagi ini. Jadi bapak dan ibu berangkat lebih awal. Tidak ada perasaan apapun waktu itu. Setelah bangun, sebelum mandi, aku pergi ke depan rumah untuk menyiram tanaman. Saat itu, memang ibu sempat pesan kepadaku, ya mungkin sekitar setengah 10-an atau jam 11-an, sambil tolak pinggang, tanganku aku memegang selang. Cuaca memang cerah, sembari menjawab orang lewat yang menyapa. Dan saat itu ada satu orang lewat yang menyapaku. Aku ingat betul. Waktu itu yang lewat adalah Ibu Narmi, tetangga sebelah rumah. Beliau ini memang akrab dengan ibuku. Begini katanya, "Pagi mas, tumben nyiram tanaman. Emang ibunya kemana?" "Ibu sudah di toko tante," jawabku. Ibu Narmi terlihat mengamati sesuatu di belakangku dan berkata, "Loh, itu kok Dina lagi nyapu-nyapu di ruangan tamu? Emang dia nggak sekolah?" Aku yang kebingungan, cuma noleh kan ke belakang. Tapi ketika aku coba menjelaskan, Ibu Narmi buru-buru pergi dan meninggalkan aku yang kebingungan. Aku periksa ruangan tamu yang memang saat itu tidak ada siapapun. Jadi siapa yang Ibu Narmi lihat? Aku langsung merinding saat itu. Aku tak jadi mandi, cuma cuci muka dan terus langsung berangkat ke pasar. Sampai di sana, aku langsung menceritakan cerita itu kepada ibu tentang kejadian aneh itu. Ibu yang kurang yakin ingin menanyakan langsung tentang kejadian itu kepada Ibu Narmi. Selang hari itu, akhirnya ibu berhasil membuat Bu Narmi bercerita karena tadinya dia enggan untuk menceritakannya. Jadi begini ceritanya menurut Ibu Narmi. Setelah menyapaku di pagi itu, Bu Narmi melihat wanita sedang menyapu di ruangan tamu. Tapi tak begitu jelas soalnya terhalang oleh jendela. Beliau ini melihat dari sela-sela jendela yang terbuka yang jelas itu wanita. Awalnya Ibu Narmi menyangka itu adalah Dina, sehingga dia bertanya kepadaku tadi. Tapi setelah beliau mengamati, Bu Narmi sepertinya sadar kalau itu bukanlah Dina. Karena melihat perawakannya yang lebih seperti orang dewasa. Bu Narmi terus mengamati untuk meyakinkan penglihatannya. Tapi ketika Bu Narmi mengamatinya, tiba-tiba sosok wanita itu keluar, berdiri dan bersandar di gawang pintu. Dan kata beliau, wujud wanita itu seumuran denganku. Memakai kebaya oranye, bawahannya jarik, rambutnya terurai, mukanya cantik namun pucat. Bu Narmi yang menyadari itu bukan Dina langsung pergi karena takut. Yang membuat aku tak habis pikir di pagi hari bisa-bisanya hantu menampakkan diri. Belakang ini setelah aku bertanya kepada bapak, sosok itu adalah Sri Murni. Kata bapak itu adalah jin penunggu keris milik Eyang Kakung yang sengaja ditanam di tengah rumah. Kejadian ini membuat aku yang sudah terbiasa menjadi takut lagi. Setelah itu aku tidak berani lagi berada di rumah sendirian. Meski kata bapak penunggu rumah ini tidak jahat. Ya tapi cukup keterlaluan juga sih, kataku seperti itu kan. Nah di tahun 1999, tahun ini seharusnya aku kuliah. Tapi sepertinya aku sudah nyaman dengan pekerjaanku membantu bapak di toko sembako di Pasar Induk Klaten. Ya gajinya juga lumayan, 40.000 per hari. Itu sudah cukup banyak untukku waktu itu. Sangat lumayan banyak. Aku tidak perlu minta uang ke orang tuaku lagi untuk menambah koleksi komikku. Aku juga sudah mulai punya sahabat, anaknya Ibu Narmi, Teddy. Kita seumuran dan sama-sama sudah lulus sekolah. Sebenarnya, bapak memintaku untuk tetap kuliah agar jadi sarjana. Tapi aku menjanjikannya tahun depan saja. Dengan punya uang sendiri, aku mulai mencoba hal-hal yang aneh.
Tentu saja, Teddy selalu menemaniku. Diam-diam, kita suka membeli minuman keras. Dan ada kejadian lagi yang membuat aku berhenti minuman keras itu. Begini ceritanya. Jadi, setiap malam minggu, aku dan Teddy ini sering minum. Tapi kita tidak pernah kemana-mana. Minumnya juga di kamar, sembunyi-sembunyi sambil dengerin musik. Tapi lama-kelamaan seperti menjadi adiksi. Intensitas kita minum menjadi semakin sering. Dan agak kelewatan banyak. Pada suatu malam, aku ingat sekali pada malam minggu. Kebetulan bapak dan ibu sedang keluar kota ke tempat kerabat. Adikku juga Dina ikut. Tadinya aku disuruh ikut, tapi aku tidak mau dengan alasan ingin jaga rumah. Tumben kata bapak, padahal sebenarnya ada alasan lain. Mereka berencana akan pulang esok harinya. Aku yang senang bukan pulang, langsung menghampiri Teddy dan meminta izin kepada Bu Narmi agar Teddy menginap di rumahku untuk menemaniku. Kami mengajak 2 orang lagi, sebut saja namanya Denny dan Suryo. Jadi ada 4 orang sekarang di rumahku. Aku, Teddy, Denny, dan Suryo tidak lupa aku menyuruh mereka untuk membeli minuman. Kita patungan di situ. Ya kebeli banyak, kalau tidak salah ada sekitar 5 botol. Kita pun minum di situ sambil bermain gitar. Berisik sekali, kita juga ketawa-tawa. Ketika kita lagi asik gitaran sambil nyanyi-nyanyi, tiba-tiba Suryo menghentikan petikan gitarnya sambil mengendus-endus. Dia bilang, "Kalian nyium bau wangi nggak?" "Udahlah itu biasa aja," jawab si Teddy. Tapi kemudian ada suara ketukan. Awalnya di pintu, lalu rubah ke jendela. Teddy yang sudah terlihat mabuk langsung membuka jendela itu dan tidak melihat ada siapapun. Kami yang sebenarnya sudah mabuk cuek saja dan terus melanjutkan minum sampai habis. Sekitar pukul 12 malam, Denny dan Surya pamit pulang. Tinggallah aku dan Teddy di rumah. Kami berdua yang sudah sempoyongan akhirnya rebahan di kasur sambil memejamkan mata. Nah, disitulah lama-kelamaan sepertinya aku ingin muntah. Karena sudah tidak tahan lagi, aku akhirnya berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan semua isi perutku. Saat aku muntah, aku merasa ada yang memijit-mijit tengkukku. Aku mengira itu Teddy. Nah, kebetulan sekali kan, aku pun terus muntah. Tapi lama-kelamaan kok pijitan itu semakin keras dan sakit. Seakan kuku tangannya itu ikut menekan ke kulit tengkukku. Telapaknya juga terasa dingin. Ted, udah. Tapi malah disambut dengan suara tawa cekikikan. Seketika aku yang kaget langsung menoleh. Dan di situ aku melihat sosok nenek tua telanjang itu lagi, bajingkrak. Sambil bertolak pinggang dia berkata, "Kapokmu kapan, ha?" Aku langsung roboh seketika. Hingga akhirnya bajuku basah semua. Sosok itu pun terlihat melompat ke atas dan menghilang. Aku saat itu belum pingsan. Aku berteriak memanggil Teddy, tapi tidak ada jawaban. Seketika rasanya rasa mabuk itu langsung hilang. Aku langsung sadar. Sambil ketakutan aku coba berangkat. Aku susah bangun saat itu. Aku merangkak dengan susah payah hingga akhirnya aku sampai di kamar. Nah, di situ aku melihat Teddy masih tiduran. Tapi yang aku kaget, di situ ada sosok anak kecil yang sedang duduk di atas dadanya Teddy. Dia adalah Mas Onggo. Aku hanya terpaku. Anak kecil itu duduk sambil menggoyang-goyangkan tubuh Teddy. Dan Teddy pun terbangun bersamaan dengan sosok anak kecil itu yang menghilang begitu saja. Teddy yang terbangun seperti kaget. Jadi ternyata tadi dia tahu kalau sedang diduduki oleh sosok anak kecil itu. Teddy nampaknya sangat ketakutan. Dia ingin berlari pulang, tapi aku mencegahnya dan memohon tetap bersamaku di rumah hingga esok hari. Aku pun coba terlihat tenang. Aku ganti baju, membersihkan kamar, dan menutup pintu dan jendela. Menyetel musik agak keras. Sehingga akhirnya kita berdua pun berhasil tidur dan bangun keesokan harinya dengan keadaan yang kurang sehat. Teddy demam dan kuantarkan ke rumahnya. Sejak kejadian itu pun, aku memutuskan untuk berhenti minum. Karena memang kebiasaan ini sangat tidak baik. Di sini pun aku belajar bahwa makhluk gaib sepertinya juga tidak suka dengan maksiat. Terbukti dengan kejadian malam itu. Hari pun berlalu. Aku sudah bisa tenang dan terbiasa. Aku sudah mulai rajin beribadah juga. Tak ada lagi gangguan yang berarti. Paling cuma sekelebat bayangan dan bau wangi. Itu pun hampir setiap hari. Dan aku pun tidak mempermasalahkan kejadian itu. Aku anggap sudah menjadi rutinitas biasa saja. Dan pada tahun 2000, akhirnya aku diterima di salah satu universitas negeri di daerah Jogja. Aku pun kuliah dan ngekos di sana.
rutin 2 hari dalam seminggu aku pulang ke rumah ini lagi. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya. Tak lupa kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.